Maka yang bisa merukunkan adalah rasa. Artinya apa? Apa yang kita lihat mending kita diam apa bicara. Di situ. Karena yang mengomandoi adalah apa? Rasa di situ. Kadang kita mau bicara atau enggak kan tergantung daripada rasanya di situ. Mau mendengar pun tergantung rasanya mau didengar mau enggak di situ. Berarti induk dari sebuah kerukunan tersebut adalah kembali ke rasa itu sendiri ya, Pak? Iya, harus Iya. rasa. Karena apa? Kita meminum air manis atau air yang manis lah umpamanya kita makanan yang manis atau air yang manis. Kita satu makan manis, yang keduanya pasti bilang manis. Makanya yang menyatukan itu adalah apa? Rasa. Rasa. Berarti pada intinya jujur ya, dijaga kejujuran itu. Iya. Iya. Dengan kejujuran lah semuanya kita bisa terlaksana. terlaksana dengan baik. Menyambung tentang menciptakan hidup bahagia. Hidup jangan merasa benar sebelum yakin yang dirasakan manfaat demi keselamatan. Mohon penjelasannya, Pak. Ya, hidup itu jangan Merasa benar sebelum ada pembuktian secara ilmiah di situ, secara hukum, dan puncaknya adalah secara rasa kita di situ. Baru kita berkomentar. Kalau belum dirasakan dari satu belum dilewati sampai dua ya jangan komentar di situ. Berarti antara hidup jangan merasa senang kalau berhasil, harus ingat dan diperhitungkan pengertian hasil yang dicapai. Itu juga ada hubungannya dengan hidup jangan merasa benar sebelum yakin yang dirasakan manfaatnya demi keselamatan. Nah, yang saya tanyakan, hidup jangan merasa senang kalau berhasil, harus ingat dan diperhitungkan pengertian hasil yang dicapai. Itu yang bagaimana, Pak? Mohon penjelasannya. Ya, hidup itu jangan kalau berhasil itu jangan lebay atau bahasanya lebay ya, berlebihan lah ya. Ya jangan sombong dan sebagainya. Kita harus memakai perhitungan supaya apa yang kita dapatkan tidak sia-sia. Paham? Selanjutnya, hidup bergerak harus ingat. Yang pertama, malas. Mohon penjelasannya tentang hidup bergerak harus ingat. Yang pertama, malas. Malas yang bagaimana itu, Pak? Iya, hidup itu harus semangat, jangan malas. Namanya hidup. Kalau hidup malas ya susah, ya kan, nggak bahagia. Harus semangat. Dan melanjutkan suatu pertanyaan lagi, Pak. Bagaimana sih, Pak, caranya untuk menguasai masalah atau menghindari, gimana sih, Pak? Hidup jika tidak menguasai masalah yang dihadapi, bagaimana cara menghadapi permasalahan di dalam hidup itu sendiri, Pak? Ya, hidup itu kita harus bisa menguasai masalah. Kalau masalah tidak kita bisa kuasai ya stres, ya gila. Kita itu harus bisa menguasai masalah. Kalau masalah bisa terkuasai,
berarti kita akan tahu jalan keluarnya masalah tersebut situ. Dan melanjut pertanyaan lagi, Pak. Seringkali kan kita di dalam hidup itu teralihkan oleh tujuan yang baru, Pak, tanpa arah yang manfaat. Bagaimana sih, Pak, caranya biar kita itu nggak tergoda oleh tujuan yang baru-baru yang belum kita pahami, biar kita itu tahu manfaatnya di dalam hidup bertujuan, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, kalau yang baru tidak bermanfaat, terus belum jelas itu apa yang baru, ya kita nggak usah dilakukan. Yang dilakukan yang ada aja dulu di situ. Sambil mempelajari hal yang baru di situ. Dan saya mau bertanya lagi, Pak. Hidup harus ingat kebutuhan onderdil jasad yang dipakai. Kebutuhan onderdil sendiri itu yang dimaksud itu apa, Pak? Dan saya juga mau bertanya, Pak. Bagaimana sih cara mengatur dalam kehidupan untuk kebutuhan jasad dalam setiap hari gitu, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, hidup itu harus menjaga kesehatan karena itu kebutuhan, ya kan. Yang kedua supaya kita selalu sehat. Yang seterusnya adalah pola hidup. Pola hidup itu berbagai macam, ya kan. Ada pola makan, ya kan, pola minum, ya kan, dan sebagainya. Bagaimana kita mengaturnya? Tentu kita harus belajar mengkonsumsilah makanan-makanan yang sehat. Berarti akhirnya kita tahu kebutuhan diri kita di situ. Kita mampu menjaga kesehatan. Karena apa? Kodratnya manusia, kadang kita jaga semaksimal mungkin saja kita sakit. Apalagi kalau kita nggak dijaga, mati akibatnya. Gitu. Lanjut ke pertanyaan. Dalam menciptakan hidup bahagia, hidup harus memperhitungkan yang perlu dilihat dan yang perlu didengar. Dan jaga lisanmu yang sebaik-baiknya. Ini harus dijaga dengan ketat. Itu maksudnya dari yang dimaksud dengan jaga ketat itu seperti apa, Pak? Mohon dijelaskan semuanya. Semua itu tujuannya adalah supaya kita itu jangan menjadi orang yang suka menggunjing, ya, dan sebagainya. Maka di situ harus kontrol, ya, supaya kita itu hidup bahagia. Batasi penglihatan kita, pendengaran kita, ya kan, ucapan kita di situ dengan hal-hal yang baik. Baru nanti akan ketemu bahagia. Mau bertanya, Pak, dalam hidup kan kita sering sekali mengambil keputusan yang akhirnya tanpa sebuah pertimbangan, pada akhirnya adalah sebuah kecewaan. Akhirnya hidup tidak bahagia. Nah, untuk mempertimbangkan agar kita tidak mudah untuk mengambil sebuah keputusan tersebut, apa yang perlu dipertimbangkan apa saja, Pak, dalam hidup, Pak? Hidup tadi? Dalam mengambil keputusan Supaya tidak kecewa, yang dipertimbangkan itu apa saja, Pak? Ya, yang harus dipertimbangkan. Baik buruknya yang harus menjadi pertimbangan. Oh, iya. Maka nanti kita mengambil keputusan yang tepat di situ. Lihat dulu, ya kan, baik buruknya, banyak buruknya atau banyak baiknya. Jadi kita nanti bisa memberikan keputusan.
melanjut masih berkaitan tadi untuk menciptakan hidup bahagia. Tadi banyak jalan yang harus kita lakukan ya untuk mendapatkan kebahagiaan itu sendiri. Di banyak jalan yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan kita. Sebenarnya kalau simpelnya untuk menciptakan hidup bahagia itu sendiri, terutama di dalam keluarga, seperti apa, Pak? Kalau lebih simpelnya. Jadi banyak jalan yang sudah diuraikan. Itu bukan hanya untuk keluarga di rumah saja, tapi juga untuk komunitas atau untuk keluarga yang lain di dalam suatu pergaulan tadi banyak jalan agar mendapatkan kebahagiaan itu sendiri. Tapi simpelnya untuk menciptakan di dalam keluarga itu sendiri agar kita sama-sama mendapatkan kebahagiaan antara istri, anak, terus suami, seperti apa? Terima kasih. Ya, tadi kan yang dipertanyakan, banyak yang dipertanyakan tadi kan, itu adalah bahan untuk apa? Mencapai suatu kebahagiaan. Nah, dalam pertanyaan sebanyak itu, terus kita memahami jawabannya, tinggal kita pakai terapkan di dalam sebuah kehidupan, baik bergaul, baik di dalam keluarga, ya kan. Nanti kita akan nyaman sebetulnya kalau kita lakukan di situ. Di dalam keluarga sendiri sebetulnya yang penting kita saling apa? Menghargai satu sama yang lain di situ. Kita menghargai istri, istri menghargai suami di situ. Kalau bahasanya modern itu memperhatikan atau ya, yang memperhatikan atau yang dikatakan sayang, ya kan? Itu kan sebelum sama artinya sama, cuman namanya yang beda karena sayang kepada suami, karena sayang kepada istri, ya kan? Wujudnya sayang kan nggak ada yang tahu, ya kan? Dengan wujudnya saling memperhatikan, ya sama akhirnya, ya kan? Artinya sayang itu berarti kepalanya dielus, ya kan? Dan sebagainya, enggak seperti itu. Yang penting adalah bagaimana kita menghargai, ya, menghargai suami, menghargai istri kita di situ. Ya, saling berkomunikasi dengan baik di situ. Jadi enak, ya kan? Soalnya kan ada kesalahan di dalam rumah tangga. Saya juga tahu, maksudnya pasti jenuh, ya. Karena tiap hari yang dilihat itu aja, ya kan. Nah, akan tetapi disitulah yang pasangan kita lah yang tahu kita, ya. Kita lah yang tahu pasangan kita di situ. Nah, kalau orang yang di luar, ya, contoh pihak ketiga itu, yang di luar, itu orang yang tidak tahu kita dan kita tidak tahu dia. Karena saking ketidaktahuan kita, ya kan, dan ketidaktahuannya dia, maka dia WA kepada kita, Mas sudah makan, kita sudah senengnya bukan main. Ya kan? Padahal yang sering yang mengatakan makan Mas, istri kita langsung memberikan. Ya kan? Gak usah ngomong saja, buktinya sudah ada. Tapi kadang kita terlena dengan yang di luar. Karena apa? Dia tidak tahu kita sebetulnya kayak apa, ya. Kita tidak tahu dia. Cuman yang dilihat adalah kata-katanya, fisiknya, ya kan? Tapi enggak tahu yang sebenarnya. Makanya contoh begini, ya kan? Kita semuanya kan sudah pernah berkeluarga.
waktu belum menjadi istri kita luar biasa. Gimana gilanya kita, gimana stresnya kita, ya kan? Begitu sudah menjadi menjadi istri kita bukan stres, kita bukan gila, ya kan? Tapi mabok. Ya. Kenapa mabok? Enggak sadar, ya kan? Karena kita enggak sadar, maka apa yang dilakukan istri kita, ya kan, pengorbanan istri kita, enggak pernah kita hargai karena kita posisinya mabok. Padahal yang menggoda kita, ya kan, yang WA kepada kita, yang kita WA ke sana, sama. Nanti kalau jadi istri, ya seperti itu, ya kan. Nah, jadi yang kita sudah punya istri, ya istri aja lah di situ, ya kan. Robana lah, ya kan, di situ. Orang rob ya orang obah di situ. Robana. Terima kasih untuk sahabatku semuanya yang sudah menonton video ini. Mohon dukungannya dengan tekan like, subscribe, serta tekan tombol lonceng untuk mendapatkan video berikutnya.